You're listening. Lady Radio from Zero to Hero. Hai Sobat Wastra, saya Yuliana Fitri, brand Aruna Kreatif. Wastra Nusantara adalah kain tradisional yang berasal dari Indonesia. Ada batik, ada tenun, ada jumputan. Mari melestarikan kain tradisional Indonesia. Selamat datang di Telisik Kain episode pertama. Ada kain, ada cerita. Ayo ikuti penelusuran kain se-Nusantara yang bakal kita telisik hingga ke berbagai pelosok. Makanya dengerin di Telisik Kain. Ready Radio. From Zero to Hero. Halo Sobat Ready. Oke, jadi kita kenalan diri dulu ya. Boleh. Oke, jadi perkenalkan, di sini gue Dea sebagai announcer. Dan gua Aksal sebagai announcer. Nah, kira-kira di sini kita mau ngapain sih, Sal? Kok kayaknya lu pakai baju batik gitu deh? Udah sesuai outfit kan? Udah sesuai outfit Udah sih. sesuai outfit. Lu juga udah pakai kebaya gitu? Iya, bener. Tentunya kita bakal ngomongin tentang budaya-budaya Indonesia lah di program ini. Budaya Indonesia ya. Betul banget. Kalau misalkan budaya Indonesia tuh apa sih biasanya dikenalnya sama Wastra kali ya? Bener. Nah, buat Sobat Ready yang belum tahu, jadi Wastra ini merupakan warisan Nusantara yang emang dari turun-temurun ada di kita. Dan mungkin lebih lengkapnya dan lebih singkat juga boleh dijelasin langsung deh Sal sama lo, Wastra tuh apa sih? Oke, jadi dikutip dari sarina.co.id, Wastra atau Warisan Nusantara Indonesia yang dimana kali ini difokuskan pada warisan Nusantara, yaitu kain tradisional yang penuh akan makna budaya Nusantara. Oke. Masing-masingnya dari kain tradisional ini tentunya memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dari simbol, warna, ukuran, hingga material yang digunakan. Oke, berarti warisan Nusantara ini bermacam-macam ya? Benar, macam-macam gitu. Bagus. Jadi kalau misalkan dari lo sendiri yang lo tahu tuh apa sih Wastra tuh? Wastra itu ya tentunya kain batik, wayang, Oke. terus Apalagi banyak lagi sih itu banyak mungkin lagi gue ya. lupa ya saking sebenarnya, banyaknya saking gitu loh. Banyaknya. Oke, that's okay, gak apa-apa karena habis ini juga pasti kita bakalan bahas dan mengupas tuntas tentang Wastra itu apa. Betul banget. Oke, jadi jangan lupa untuk Sobat Ready stay tune terus di Telisik Kain. Ada kain, Ada cerita. Bye-bye. Kain-kain Indonesia berupa warisan Nusantara. gimana ceritanya? Ready Radio. From Zero to Hero. Halo Sobat Ready. Kita balik lagi nih sekarang. Kira-kira kita mau ngomongin apa sih di segmen 1 Sal? Sebelum kita ngebahas segmen 1 dulu ini ya, gue pengen nanya dulu tentang sama lo gitu. Boleh. Lo tahu tentang kain apa aja sih yang lo tahu gitu yang lo suka? Sebenarnya sih lebih jelasnya ya yang sering gue beli dan purchase itu pasti kain-kain bahan katun biasa sih. Cuman gue tuh obses juga nih sama salah satu kain kayak songket, terus juga tenun. Itu gue juga suka karena dari tekstur, gambar, dan warnanya itu dia kayak pop out gitu. Jadi gue suka. Nah kalau dari sejarahnya sendiri lo tau nggak sejarah dari kain di Indonesia tuh kayak gimana? Oke, jadi sebenarnya gue ada nih salah satu source untuk ngejelasin sejarah kain batik di Indonesia. Jadi sejarah kain batik di Indonesia ini memiliki kaitan erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit serta penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Menurut beberapa catatan, pengembangan dari batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram dan kemudian berlanjut pada zaman Kasunan Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta. Nah, ini kata dari gramedia.com nih, Sal. Ternyata sejarahnya begitu ya? Iya, benar. Berarti ternyata batik ini udah ada dari lama banget berarti ya? Betul, ternyata batik tuh udah dari lama dan emang udah dipakai sama nenek moyang kita. Bahkan sampai sekarang gitu ya? Iya, masih eksis sekarang. gitu di Betul zaman sekarang. Banget. Itu harus tetap dipertahanin sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan tentang batik juga nih ya, secara pribadi tuh kalau lo gimana sih kesan lo tentang batik misal? Kalau misalkan gue pakai batik gitu, terutama pakai kain kali ya, gue kayak merasa unik aja sih karena yang gue lihat tuh kan sekarang lagi happening banget ya pakai kain ya, apalagi untuk casual gitu, dipakai buat sehari-hari, buat nongkrong, pakai kain kayak beda aja gitu dari yang lain, agak mungkin agak self center kali ya. Agak langka ya. Iya betul. Dia agak langka nih. Oke, kalau gitu. Nah, kalau misalkan buat
gue sendiri Iya, ya. kalau buat lo gimana tuh? Kalau misalkan buat gue sendiri itu sebenarnya dengan kain batik ini gimana ya gue ngomongnya? Gue tuh satu mungkin sama, unik ya. Tapi bukan berarti self center nih. Kita tenang aja guys, kita nggak akan self center di sini. Jadi kain batik ini kalau misalkan menurut gue pribadi tuh lebih kayak ke kita menggambarkan kalau misalkan wastra Indonesia ini sebenarnya emang bagus gitu loh. Jadi kayak kita harus terus pakai ini dan ngembangin si kain batik ini terus-terusan dengan outfit kita. Jadi kayak membudayakan lagi gitu ya, bener. supaya si budaya ini tuh nggak hilang ke bawah zaman gitu. Benar. Nah, kalau ngomongin unik, hal unik apa yang pernah lo rasain kalau misalkan lo tuh pakai batik gitu loh? Kalau hal unik itu mungkin pertama udah pasti dilihatin orang ya, karena jarang. Dan kadang gue pernah waktu itu gue lagi pengen pakai batik itu di kondangan sama nyokap gue waktu itu. Gue malah dikira kayak cewek. Oh, dikira kayak cewek ya. Ternyata orang tuh bisa salah persepsi juga ya. Padahal kan kayaknya emang gak cuma untuk cewek doang gitu, cowok pun juga bisa pakai kan. Mungkin hal unik lainnya kalau misalkan bisa dibilang orang-orang pada ngomongnya tuh ribet kali ya. Ribet. Gitu. Terus juga kayak kita tuh nggak bisa gerak secara apa ya? Nggak fleksibel lah gitu. Nggak fleksibel. Oke deh kalau gitu. Nah kita kan sekarang udah ngomongin sejarah batik ya, apalagi terutama langsung ke kain. Berarti Sobat Ready juga pasti tahu dong kalau selanjutnya ini kita bakalan ngomongin tentang kain lagi, tapi mungkin lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi di segmen selanjutnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke segmen selanjutnya. Jangan lupa stay tune ya. Kain-kain Indonesia berupa warisan Nusantara. Gimana ceritanya? Lisi kain. Ada kain, ada cerita. Oke. Jadi untuk segmen kedua ini kita bakalan ngebahas tentang apa nih Sal? Jadi untuk segmen yang kali ini kita mau bahas tentang kain tenun lebih spesifiknya. Kain tenun. Oke, itu tadi salah satu favorit gue ya. Kalau Sobat Ready nyimak pasti tahu dong. Itu tadi udah gue mention di awal ya. Bener banget. Nah karena ini kain favorit lu tahu nggak tentang kain tenun? Ada yang lu tahu tuh apa aja sih tentang kain tenun? Apa ya? Gue tahu sih salah satunya ada kain tenun yang tenun sasak itu dari Lombok. Terus juga ada tadi Tapis Lampung, itu juga salah satu kain tenun yang berasal dari Lampung dan motifnya itu menurut gue jadi kayak salah satu motif yang bisa lo pakai kalau misalkan lo lagi mau kayak power dan kayak show off gitu ke orang-orang. Berarti motifnya agak nyentrik gitu ya? Betul banget. Boleh deh Sobat Ready langsung searching aja itu Tapis Lampung tuh motifnya seperti apa biar kalian juga siapa tahu ada yang suka dan mau menjadi outfit inspiration kalian. Tapi sebelum itu tuh Sobat Ready juga kayaknya pengen tahu gitu kayak definisi dari kain tenun tuh kayak gimana sih? Iya betul. Gue juga pengen tahu sih sebenarnya. Oh gitu, boleh. Boleh aja nggak sih langsung dari asal sendiri ngejelasin tentang si tenun ini adalah apa? Oke, jadi kain tenun ini adalah teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang, dengan kata lain bersilangan antara benang lusi dan pakan secara bergantian. Kain tenun biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, dan lainnya berdasarkan kutipan dari Wikipedia. Oke, jadi kain tenun ini dibikin dari banyak bahan ya, ada serat kayu, ada kapas, ada sutra, dan juga bahan-bahan lainnya. Nah, kalau misalkan tentang tenun-tenun yang ada di sini, kita kan pasti tenun itu unik ya, berbeda dari yang lain. Bener, tiap daerah pasti beda gitu ya. Kalau yang lain tuh pasti katun, terus habis itu melalui canting prosesnya. Nah, kalau misalkan tenun ini mungkin lebih lebih susah ya, lebih detail juga. Lebih detail. Betul. Nah, kalau misalkan dari lu sendiri pendapat lu tentang kain tenun ini gimana? Dari yang udah dibacain tadi mungkin ya, gue ambil kesimpulan tuh kayak sebenarnya ini tuh karena prosesnya yang ribet dan bisa jadi memakan waktu berhari-hari mungkin ya, atau bahkan berbulan-bulan. Jadi ini tuh kayak kalau yang mau ngerjain ini tuh harus sepenuh hati gitu. Mungkin kalau bahasa sekarangnya harus passion kali ya. Nah kalau menurut lu sendiri gimana?
mahal. Mahal karena prosesnya tadi mungkin ya. Proses yang tadi. Jadi kalau misalkan kalian memang mau membeli kain tenun, nah kalian harus udah aware ya sama harganya, emang yang pastinya juga tinggi. Tapi Betul. kalian dapetin kualitas yang bagus pastinya. Iyalah, karena ada Puas harga ya? ada kualitas pastinya dong. Betul, itu dia berarti pembahasan untuk kain tenun yang ada di Indonesia. Nah mungkin untuk pembahasan selanjutnya itu akan ada pembahasan yang lebih nggak lebih perinci lagi sih. Kita udah langsung explore kain ya sekarang. Nanti kita bakalan mention kain dan lain sebagainya. Nah mungkin itu aja tadi juga kutipan-kutipan dan penjelasan tenun dari Axel. Oke, jadi see you guys on the next segment. Bye bye. Bye bye. Kain-kain Indonesia berupa warisan Nusantara. Gimana ceritanya? Telisik kain. Ada kain, Ada cerita. telisik kain, spill the tea. Oke, jadi kita mau ngapain sih sebenarnya spill the tea itu tadi di awal? Jadi di segmen Spill the Tea ini kita bakal ngebahas tentang fakta-fakta unik tentang perkain-kainan gitu mungkin. Wow, fakta unik ya. Apakah ada budaya-budaya lain juga selain kain? Pasti tentunya Pasti. yang masih berkesinambungan di tentang perkainan gitu. Oke, jadi kita bakalan tetap stick di budaya Indonesia ya. Betul banget. Boleh dong langsung aja Sal di-mention apa aja sih 3 fakta unik tentang budaya Indonesia ini? Oke, jadi fakta unik yang pertama adalah dari wayang ya. Jadi baik dalam bentuk wayang kulit maupun wayang orang adalah seni pertunjukan tradisional yang sangat dihargai di Indonesia. Serta cerita epik dari Mahabharata dan Ramayana sering dipantaskan melalui wayang yang juga menyampaikan pesan moral dan kebijaksanaan. Oke, jadi ini pertunjukan ya? Pertunjukan Oke, gitu. lo tuh suka gak sih nonton pertunjukan budaya Indonesia kayak angklung atau mungkin ada teater-teater yang tradisional? Jujur gue belum pernah nonton yang kayak Belum gitu-gitu pernah. ya, belum pernah. Tapi kalau misalkan ada gue cukup tertarik sih sebenarnya. Kayak gue penasaran gitu. Dari budaya-budaya kita itu mereka tuh ngeceritain apa aja sih gitu-gitu. Sama sih, gue juga penasaran pastinya sama yang kayak gitu-gitu. Bener banget. Oke, jadi kalau fakta unik yang kedua ini ada apa nih? Oke, fakta unik yang kedua ada yang bahasa yang beragam namanya. Jadi karena Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda, menjadikan sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbanyak di dunia. Gitu. Iya. Wah, tapi emang iya sih kayak yang gue lihat tuh setiap daerah aja beda-beda gitu. Bahkan masih satu daerah aja bahasanya udah beda-beda gitu kan. Iya, kita aja sekarang yang di Bandung ini kita ngomongnya banyak ya sebenarnya. Iya, bahasa Indonesia. Ada bahasa Pekanbaru juga. Benar, bahkan kayak dari bahasa Sunda sendiri ya. Kayak dari Sunda yang di Banten sama yang di Bandung tuh dari cara ngomongnya aja udah beda kan. Oh gitu ya, mungkin beberapa orang pasti bakal ngerasa sih kalau Iya. ya. Tuh. Oke deh, boleh kalau gitu langsung aja kita next yang ketiga. Ada fakta unik apa nih Sal? Oke, jadi yang fakta unik yang ketiga adalah batik nih. Oke, batik. Yang barisan budaya UNESCO. Oh wow, jadi masuk ke UNESCO ya batik? Bener itu? banget gitu. Oke. Jadi batik adalah seni tradisional Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda manusia. Oke. Setiap motif batik memiliki makna dan simbolis yang dalam, mencerminkan kearifan lokal dan keindahan alam Indonesia. Betul banget sih, ini sih relate banget sih dengan batik yang sebenarnya, karena jujur aja ya teman-teman sobat ready, kalau misalkan kalian mau bilang kalau misalkan batik itu sebenarnya ribet cara makanya dan lain-lain, sebenarnya batik itu indah ya sebenarnya. Benar banget. Kayak dari motifnya juga beragam kan dari banyaknya daerah di Indonesia gitu. Setiap daerah punya motifnya masing-masing lah. Betul banget. Oke deh kalau gitu. Nah langsung aja kalau gitu mungkin kita tutup aja ya segmen terakhir ini dengan 3 fakta unik tadi yang udah di-mention sama Axel dan gue juga. Benar banget. Oke kalau gitu. Nah sekarang Sobat Ready jangan lupa nih ya buat stay tune terus dan pantengin terus Telisik Kain karena kita pastinya bakalan ngasih fakta-fakta lainnya, wawasan lainnya juga. Benar banget. Jadi kayak kita bakal ngejelasin juga kayak budaya-budaya di Indonesia itu ada apa aja gitu kan. Iya, benar. Supaya kenal sama budaya sendiri lah. Iya, betul. Jadi kita jangan terus-terusan scroll TikTok ya, guys ya, tolong. Tapi kalau misalkan isi FYP-nya batik ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya masih berkaitan dengan budaya-budaya Indonesia ya oke banget justru. Oke banget, ya. Oke deh kalau gitu gue Dea sebagai announcer,
Dan gue Aksel sebagai announcer. Kami berdua pamit undur diri. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman Sobat Ready, pantengin terus Instagram, Spotify, dan YouTube Ready Radio. Betul. Oke deh kalau gitu. Bye guys. Dadah. Gimana? Udah capek jalan-jalannya? Nantiin petualangan berikutnya tetap di Telisik Kain. You're listening. Radio from Zero to Hero.